Selamat pagi. Pada video ini saya akan mereview tentang perkembangan dari Manchester United musim depan, yaitu musim 2020-2021. Oke, di match terakhir MU 10 match terakhir MU bermain bagus. Mainnya nggak jelek-jelek amat, bagus. Total meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang. Overall itu bagus buat tim Manchester United karena di tengah padatnya jadwal, dan sayangnya jadwal itu malah terputus, ya kita tahu sendiri tentang corona lah. Oke, langsung saja. Apa yang harus dilakukan MU supaya musim depan itu dia bisa memiliki level yang sama seperti katakanlah Liverpool, Man City, dan atau ya Liverpool ya overall it's the best lah, layak jadi juara Liga Inggris. Tapi gue sebagai fans MU harus akui itu karena ya memang permainannya salah permainan, kekompakan, dan antara pemain inti dengan pemain cadangan tim sangat memadai. Berbeda dengan MU di sebelum bursa transfer, sebelum datangnya Bruno Fernandes dan juga Ighalo, MU sempat ups and down, menang kalah, lawan tim kecil kalah, lawan tim besar menang, main sama Chelsea sama City menang, tapi lawan Arsenal kalah, Liverpool kalah, dan hasil itu pun sering naik turun. Nah, itu yang harus diperbaiki di musim depan. Oke, kita bahas dari goalkeeper, penjaga gawang. David De Gea sering menyelamatkan MU di saat-saat genting, tapi juga dia sering melakukan blunder. Terakhir kali lawan Everton dia blunder. Ya itu manusiawi lah. Kiper mana saja juga bisa blunder seperti itu. Harus dipertahankan atau dijual. Menurut saya De Gea layak dipertahankan. Kenapa? Satu, dia sering menyelamatkan poin-poin kritis saat melawan tim-tim besar. Mentalnya ada, ya sudah terbukti lah De Gea. Dan cadangannya ada Romero dan Lindgren. Lindgren belum pernah main, belum terlihat apakah dia layak atau tidak. Romero UEFA Cup pernah bermain bagus. Liga Inggris mungkin jarang, 1 match atau 2 match, mungkin belum pernah, malah 1 atau 2 match. Ya, untuk sebagai pengganti dari De Gea, klub sebesar MU, Romero oke lah. El Papi bagus untuk melapis dari De Gea. Banyak fans yang bilang, kenapa gak datengin aja, kita kembalikan Dan Henderson. Dan Henderson pemain muda bagus di klubnya ini sekarang. Gue lupa klubnya, kalau nggak salah klubnya itu lupa pokoknya. Di klubnya yang kemarin itu dia bermain bagus, akan tetapi ya perlu diuji karena tidak semua pemain yang di MU itu mainnya bagus. Tidak semua pemain di MU itu bisa bermain sebaik pada tuntutan dari fans. Yang lo harus sadari bahwa MU adalah klub besar, jarang pemain langsung klub. Seperti Bruno Fernandes itu dia mudah klub karena mungkin dari gaya bermainnya cocok dengan MU. Oke, De Gea dan Romero. Oke. Next di left back ada Luke Shaw dan Brandon Williams. Luke Shaw dan Brandon Williams bagus. Luke Shaw bagus. Dia pemain yang levelnya hampir mendekati dengan Martial. Awal-awal dia main bagus, tapi agak pertengahan dia cedera, kemudian diganti Brandon. Dan Brandon ini luar biasa, energik sekali. Mainnya bagus, masih muda, Spartan, ngotot, bagus sekali. Oke, aman. Di wing back kiri aman. Lanjut di center back. Maguire pilihannya 1 bagus, dengan harga yang back termahal di dunia. Dia
membuktikan kapasitasnya bahwa dia tidak sia-sia sebagai the next captain di United, sudah kapten jangka panjang diprospekkan oleh Ole, dan Maguire sangat bagus. Tandemnya sekarang masalahnya. Di situ ada Lindelof, oke lah, sama Bailey, dan juga satu Phil Jones. Mungkin jual aja, Phil Jones jual. Kemudian Bailey satu man to man, 1 lawan 1 dia bagus. Tapi yaitu dia sering cedera, banyak sekali melewatkan match-match penting, sering cedera. Harus punya satu center back lagi beli di bursa musim panas. Ada alternatifnya Koulibaly itu back yang sangat, ya saya kira sama manajernya dibuat harganya naik. Kenapa di setiap tim seperti MU ini setiap mau beli pemain harganya selalu naik ya? Karena salah satunya adalah MU itu tim terkaya, beda dengan Valencia, beda dengan Southampton yang dengan mudahnya cari pemain. Dortmund mudah sekali cari pemain, yaitu karena trademark MU, endorse semua itu laku semua. Jadi sedikit berita tentang MU, dia akan menambah nilai dari pemain tersebut karena MU itu klub besar. Satu lagi ya, dua, dari tadi simpulannya adalah di back Maguire dan Bailey ya. Kalau Lindelof saya gak cocok. Lindelof sering sekali blunder di bola-bola atas, sering lepas. Saya nggak suka sama Lindelof. Mungkin banyak fans yang wah Lindelof itu Iceman, cool man, dia tidak banyak melakukan tackling, intercept, tapi cukup tenang. Tidak setuju. Malah justru Bailey itu kelihatan bagus, tapi ya karena sering cedera itu. Ya lanjut, yang satu di Diego Dalot sama Wan-Bissaka. Saya kira persaingannya sangat ketat, Wan-Bissaka dan Dalot. Oke, Wan-Bissaka sudah menunjukkan bahwa dia adalah back kelas dunia, dan Dalot juga masih muda, masih punya potensi untuk levelnya naik seperti Wan-Bissaka. Oke, Luke Shaw, Maguire, Bailey, dan Wan-Bissaka itu sudah membuktikan bagus, dia sudah kompak. Dan di lini tengah ada alternatifnya, mungkin Juan Mata dijual, McTominay sebagai gelandang box to box bisa DM, dan Fred Matic sudah perpanjang kontrak 1 tahun, dan Bruno Fernandes ya, ini Bruno Fernandes ya, ini luar biasa Bruno Fernandes. Dan satu lagi Pogba. Kalau saya sebagai pelatih, Pogba saya jual. Kenapa? Tim sudah padu, sudah kompak. Pogba itu cederanya itu aja, paha, dari cedera paha tidak, tapi gak sembuh-sembuh, hampir 1 musim gak sembuh-sembuh. Bandingan dengan pemain Everton itu yang patah kaki itu, Andre Gomez itu patah kakinya, patah di ankle-nya itu udah patah parah, ditackling sama Son. Tapi dia membuktikan bahwa dia bisa bermain lagi, semangat, dan akhirnya bisa tampil kemarin lawan MU juga bagus mainnya. Beda dengan Pogba mumpung harganya lagi naik, mending jual aja. Bruno Fernandes, Matic bagus, dan pilihan DM sudah terpenuhi, tinggal gelandang yang kreatif. Mungkin Mata akan dijual karena usia sudah tidak bisa dipungkiri ya, Mata sudah bukan seperti tahun musim kemarin, harus mendatangkan gelandang kreatif seperti Kroos, mungkin Toni Kroos bisa, sudah pengalaman, bisa menjadikan tengah itu, atau Jack Grealish dari Aston Villa. Dan antara Grealish sama Maddison di berita transfer, Grealish lebih diunggulkan karena harganya realistis. Kalau Maddison udah mahal, mungkin Mister nggak mau jual gitu aja sama Grealish. Oke, Bruno Grealish sebagai gelandang serang sangat bagus apabila dipasangkan, atau dengan Maddison juga cocok. Pokoknya satu gelandang kreatif
satu, gelandang kreatif akan membuat MU menjadi levelnya naik ke level di City. Kita bandingkan dengan di City, banyak gelandang kreatif, David Silva, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, semuanya itu luar biasa. Mahrez. Ya, di MU harus punya gelandang-gelandang kreatif karena musim lalu panjang nggak tahu kalau Bruno Fernandes cedera apa yang terjadi. Di striker oke lah, aman. Sekarang di striker ada Martial, Rashford, Greenwood, sama Igalo. Yang terbaru adalah transfer dari Igalo. Igalo itu kalau menurut saya manajemen Ed Woodward cerdas. Kenapa? Harganya murah tapi dia bisa cetak gol. Intinya kalau striker itu harus cetak gol, nggak perlu ya kayak mahal-mahal kayak Neymar gitu, sering dribbling. Makanya dia nggak pernah jadi pemain terbaik karena mungkin Mbappe juga. Mbappe ya sering dribbling nggak jelas gitu. Striker itu cukup dengan insting naluri, lihat gawang, shoot, gol, itu aja. Gak usah banyak dribbling, itu striker yang umum. Kalau sekarang banyak tuntutan formasi, jadi striker itu jadi perannya lebih ke second striker gitu, nggak ada striker, jarang striker. Ya itu aja. Simpulannya dari MU supaya bisa levelnya naik adalah minimal mendatangkan dua pemain di posisi back tengah, satu pelapis dari Maguire dan Bailey, siapa tandemnya nanti bisa dicocokkan, dan di tengah satu gelandang kreatif karena DM sudah cukup saya kira. Dan satu lagi kalau mau mendatangkan di sayap wing, si gantinya Lingard buang aja ya. Lingard itu pemain ampas itu. Lingard itu nggak bisa dribbling, sering kehilangan peluang di depan gawang, sering disia-siakan. Mending jadi YouTuber aja. Sancho, alternatif yang kedua dari saya adalah mungkin Sancho karena dia pemain Inggris. Yang pertama, MU sering mendatangkan pemain Inggris karena MU itu klub yang profesional. Dia nggak mau pemain dari luar Inggris itu masuk begitu aja, nggak. Lebih suka pemain Inggris yang potensial. Sancho bisa jadi opsi di lini depan. Oke, semangat buat pencinta MU. Saya juga pencinta MU, dan buat kalian yang suka channel ini tolong subscribe dan like, maka akan membuat saya semangat lagi buat konten-konten membahas tentang persepak bolaan di Liga Inggris dan liga-liga lainnya.